Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Nurokele, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2001140187. Nah, pada video kali ini kita akan membahas karakteristik dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses yang dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Di sini ada 3 hal karakteristik individu peserta didik yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua yaitu karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial kultural. Yang ketiga yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan yang pertama yaitu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Yang kedua yaitu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara. Yang ketiga yaitu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Yang kelima, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia. Yang berikut yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pertama yaitu peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan. Kedua yaitu guru memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa dengan menyediakan sumber belajar. Ketiga, guru bebas dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. Yang keempat, orang tua dan masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan program bahasa dan sastra di sekolah. Yang kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang bahasa dan sastra sesuai dengan keadaan dan sumber belajar yang tersedia. Yang keenam, daerah setempat dapat menentukan bahasa dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah tersebut. Kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Nah, prinsip ini pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, prinsip fungsional. Nah, ini merupakan pembelajaran bahasa dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan untuk hidup. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan kurikulum. Yang ketiga, prinsip integratif. Ini merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan. Prinsip apresiatif. Nah, pada prinsip ini berarti pembelajaran itu menyenangkan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.